Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Fahmi dengan NIM 1932 0040. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari sistem perpipaan yang judulnya itu Sistem Perpipaan pada Industri Refinery. Baik, yang pertama itu latar belakangnya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, terutama pada sumber daya minyak dan gas bumi. Pada masa sekarang ini, permintaan akan minyak bumi dan gas bumi sangat besar baik dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga dibutuhkan pengolahan minyak dan gas bumi yang secara tepat dan efisien, yang berguna memenuhi kebutuhan tersebut. Perkembangan teknologi yang semakin modern baik dan kehidupan maupun dunia industri dapat menimbulkan kecelakaan bagi manusia dan timbulnya kebakaran serta terganggunya proses produksi. Oleh karena itu, perlu dihindari atau dikurangi sumber bahayanya, yang dimulai dari tahap pembuatan, pemasangan, dan pemakaian melalui pengawasan instalasi. Lanjut, bersama kita ketahui, BBM atau bahan bakar minyak adalah komoditas yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk konsumen perorangan sangat berkaitan dengan mobilitas antar kota atau wilayah berupa bahan bakar untuk sektor transportasi seperti motor, mobil, kendaraan umum seperti bus, kereta api, kapal laut, dan lain-lain. Sementara untuk kegiatan usaha produktif, tentu saja sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar kegiatan industri, terutama di pabrik-pabrik maupun usaha lain yang bisa mendorong kegiatan ekonomi. Menurut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Indonesia rata-rata mengkonsumsi BBM Indonesia tiap tahun sekitar 50 juta kiloliter yang subsidi maupun non-subsidi. Tentu saja ini adalah sejumlah yang sangat luar biasa besar dan perlu ketersediaan suplai dan stok yang memadai. Untuk memenuhi konsumsi, maka kilang di dalam negeri harus dioptimalkan selain juga dipenuhi lewat dengan impor BBM. Pembahasan. Bagaimana kita ketahui, industri refinery adalah kegiatan produksi terdiri dari sekelompok unit proses teknik kimia dan unit operasi pemurnian bahan tertentu, atau mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai lebih murni. Refinery juga disebut sebagai kilang, yaitu adalah instalasi industri untuk mengolah minyak bumi menjadi produksi yang lebih berguna yang dapat diperdagangkan. Dan satu lagi pengertiannya itu refinery atau kilang minyak, yaitu adalah instalasi industri untuk mengolah minyak bumi menjadi produk yang lebih berguna dan dapat diperdagangkan. Next, proses. Minyak mentah merupakan campuran yang amat kompleks yang tersusun dari sebagai senyawa hidrokarbon. Dalam kilang minyak tersebut, minyak mentah yang mengalami sejumlah proses yang akan memurnikan dan mengubah struktur dan komposisinya sehingga diperoleh produk yang bermanfaat. Secara garis besar, proses yang berlangsung di dalam kilang minyak dapat digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, proses distilasi, yaitu proses penyulingan berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini berlangsung di kolom distilasi atmosferik dan kolom destilasi vakum. Yang kedua, proses konversi, yaitu proses untuk mengubah ukuran dan struktur senyawa hidrokarbon. Termasuk dalam proses ini adalah yang ketiga, dekomposisi, yaitu dengan cara perengkahan termal dan katalis atau thermal and catalytic cracking. Yang nomor 4, unifikasi, melalui proses aplikasi dan polimerisasi. Yang kelima, alterasi, melalui proses isomerisasi dan catalytic reforming. Proses pengolahan atau treatment, proses ini dimaksud untuk menyiapkan fraksi-fraksi hidrokarbon untuk diolah lebih lanjut, juga untuk diolah menjadi produk akhir. Formulasi dan pencampuran atau blending, yaitu proses pencampuran fraksi-fraksi hidrokarbon dan penambahan bahan aditif untuk mendapatkan produk akhir dengan
spesifikasi tertentu. Proses-proses lainnya antara lain meliputi pengolahan limbah, proses penghilangan air asin, proses pemerolehan kembali sulfur, proses pemanasan, proses pendinginan, proses pembuatan hidrogen, dan proses-proses pendukung lainnya. Next. Selanjutnya ada proses primer distilasi atmosferis atau crude distillation unit. CDU beroperasi dengan prinsip dasar pemisahan berdasarkan titik didih komponen penyusunnya. Kolom CDU memproduksi produksi LPG, naphtha, kerosen, dan diesel sebanyak 50-60% volume feed, sedangkan produk lainnya sebesar 40-50% volume. Feed merupakan atmospheric residue. Distilasi atmosferik berfungsi memisahkan minyak mentah atau crude oil atas fraksi-fraksinya berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing pada keadaan atmosferik. Atmosferik redup pada kilang namanya, yaitu kilang lama yang tidak memiliki vakum atau CDU, beroperasi dengan prinsip dasar pemisahan berdasarkan titik didih komponen penyusunnya. Kolom CDU memproduksi produk LPG dan diesel sebanyak 50-60% volume. Sedangkan produksi lainnya yaitu 40-50%. Distilasi atmosferik berfungsi memisahkan minyak mentah. Next. Jenis umpan CDU dapat berupa sour, crude, atau impuritas tinggi atau sweet, crude, impuritas rendah, tergantung dari desainnya. Penggunaan desain tetap dimungkinkan, namun terlebih dahulu harus dilakukan uji coba pemakaian untuk mengetahui efeknya terhadap unit-unit downstream. Next. Nah, ini adalah gambar dari proses distilasi atmosferis. Namanya ini adalah minyak mentah dari gas petroleum, gasolin, bensin, kerosin, minyak tanah, diesel, minyak bahan bakar industri, minyak pelumas, melin, parafin, dan aspal. Di sini ada tungku, kepanasannya mencapai 400 derajat Celcius. Next. Aliran proses crude distilasi unit atau distilasi atmosferik. Minyak mentah umpan masih mengandung kotoran garam dan pasir sehingga perlu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, karena itu, kehadiran zat-zat ini dapat mempercepat laju korosi bahkan konstruksi unit pengolahan, yang menyebabkan pengendapan, kerak, serta penyumbatan pada peralatan kilang. Pengolahan awal dilakukan adalah desalting atau pemisahan garam. Minyak bumi mentah dipompa, dipanaskan, lalu dicampur dengan air sebanyak 3-10% volume minyak mentah pada temperatur 90 sampai dengan 150 derajat Celcius. Garam-garam akan larut dan pasa air dan minyak akan memisah dengan tangki desalter. Minyak mentah yang tidak mengandung garam dan padat dipanaskan lagi menjadi minyak desut pada panas liter sebelum dipompa ke kolam distilasi atmosferik. Produk atas kolom distilasi utama atau gas kilang dan strike run gasoline ini umumnya masih perlu distabilkan agar tidak terlalu banyak yang disebut mengandung hidrokarbon yang sangat mudah menguap seperti butana di dalam kolom distilasi lain yang disebut kolom stabilisasi. Produk samping dan bawah yang berupa cairan dicuci oleh kukus yang diuapkan lagi untuk menyempitkan. Next. Nah, ini adalah gambar dari flow diagram CDU. Yang mana peralatan utama itu Crude Distillation Tower atau CDU Atmospheric Seed Stream Slipper yang terdiri dari T sampai 2A kerosin. Yang peralatan pendukung yaitu fraksionisasi akomodator. Next. Pada diagram air di atas, crude oil pada tangki menyimpan dialirkan dengan menggunakan pompa unit bongkar pada I1 sampai I7 sehingga temperaturnya mencapai 210 derajat Celcius dan dialirkan ke tungku pemanas heater H1 untuk memanaskannya
sampai dengan temperatur 330 derajat Celcius. Nah, next. Nah, ini ada gambar proses sekunder pengolahan minyak bumi. Yang mana proses ini dilakukan untuk mengubah fraksi yang satu ke fraksi yang diinginkan. Perubahan fraksi yang dapat dilakukan dengan beberapa proses. Mana crude oil, ingin dia masuk ke kolom destilasi, dan fraksinya ada konversi. Konversi dibagi menjadi 6, seperti cracking, polimerisasi, alkilasi, reforming, treating, blending. Next. Nah, ini adalah gambar dari pihak industri refinery yang ada di industri besar seperti pabrik minyak bumi dan kilang. Nah, produk-produk yang dihasilkan dari industri refinery atau produk kilang minyak adalah, yaitu produk-produk utama kilang minyak adalah minyak bensin atau gasolin. Minyak bensin merupakan produk terpenting dan terbesar dari kilang minyak. Yang kedua, minyak tanah atau kerosen. Yang ketiga, LPG, minyak distilat, minyak residu, kokas, bahan-bahan kimia pelarut, bahan baku petrokimia, dan minyak pelumas. Nah, ini ada gambar simple refinery dari crude oil, dari exchanger trains, heater, CDU yang menghasilkan gas LPG, atau kerosen, gas oil, residu. Nah, kesimpulannya yaitu refinery atau kilang adalah instalasi industri untuk mengolah minyak bumi menjadi produk yang lebih berguna dan dapat diperdagangkan. Dan satu lagi yaitu refinery kilang minyak adalah instalasi industri untuk mengolah minyak bumi menjadi produk yang lebih berguna dan dapat diperdagangkan. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.